Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari terakhir di bulan Desember 2022 ini, saya akan menunjukkan salah satu keris pusaka yang sangat langka. Yang pertama, dari sisi ukuran. Jadi keris pusaka ini memiliki ukuran yang cukup besar dan panjang, yaitu panjang bilah 49 cm, panjang gonjo sekitar 11 cm, hampir sama ya dengan peksinya. Kemudian memiliki dapur Singo Barong Luk 9 dengan pamor yang geling akordiat full seperti ini. Ada yang mengatakan ini pamor ombak segoro ya. Mungkin punya pendapat lain para pemirsa pecinta Tosanaji Nusantara. Sandangannya adalah sandang walikat. Jadi sandangannya ini tanpa pewarnaan, jadi saya biarkan natural seperti ini. Jadi memiliki warna dan corak, motif kayunya seperti ini. Ini memang sandangan bawaannya, termasuk juga handle-nya. Ada yang mengatakan dari kayu timoho ya. Ini cuma saya bersihkan aja. Mari kita lihat bersama-sama bilah pusakanya, mulai dari sorsoran tanpa pembesaran, tanpa cahaya bleed ya. Saya hanya menggunakan cahaya pantulan sinar matahari di teras rumah dalam kondisi baru selesai hujan. Mari kita lihat. Nah, ini sorsorannya. Jadi kalau diamati ricikan pada sorsoran terdapat ornamen singo barong ya. Kemudian yang unik di sini ada sumpalannya permata. Kekerasannya sudah saya cek sekitar 11-12 dan berwarna merah. Kemungkinan berlian karena ini saya mendapatkannya seperti ini dalam kondisi kotor sebenarnya. Hanya dibersihkan menggunakan minyak zaitun. Jadi belum diwarangi sama sekali. Kemudian di sekujur tubuhnya juga ada permata, warnanya putih ya. Ini nanti saya perbesar bisa kelihatan ya, bertabur permata. Kalau lihat kekerasannya dan lihat ciri-cirinya, kemungkinan besar intan. Kemudian ricikan yang lain terdapat sogokan rangkap ya, terus bawang sebungkulnya cukup kecil yaitu gonjonya gonjo wilut, dan memiliki ricikan gereneng susun. Kita lihat detail bilahnya ke atas tanpa pembesaran. Bisa pemirsa lihat. Tanpa pembesaran ya. Sekarang kita lihat sisi sebaliknya. Saya coba sisi sebaliknya, saya angkat. Nah, ini saya dekatkan dulu. Jadi odo-odonya tidak begitu nampak karena tertutupi oleh fullnya pamor, berlapis-lapisnya pamor. Ini sogokannya. Serawiannya sebenarnya juga ada ya. Jadi memiliki ricikan serawian. Kemudian tikel alis juga ada walaupun tertutupi pamor. Nah, ini yang saya katakan. Jadi pada gande
ornamen singonya bisa diamati. Jadi di mulut terdapat sumpalan permata, ya. Kekerasannya kalau nggak salah antara 11 ke 12 mos, ya. Kemudian juga di badan singonya, ini yang bulat-bulat ini, ya. Ini sebenarnya permata juga, ya. Ini kalau lihat dari belakang saya tunjukkan, ya. Nah, ini di bulu singonya ini permata ini. Nanti saya perbesar. Kemudian kalau tampak dari bawah seperti ini. Ini memang belum diwarangi, jadi seperti ini. Kemudian bentuk sirah cecaknya, ya, pada gonjo seperti itu. Ini kalau saya angkat, kalau tampak dari depan seperti ini. Mari kita lihat bagaimana kalau diperbesar. Ini tanpa cahaya bleed dari kamera. Saya perbesar dengan perbesaran yang cukup, yaitu 3,27. Ini. Coba saya sekarang menggunakan bantuan bleed, karena ini cahaya matahari. Nah, ini saya gunakan bantuan bleed, ya. Penampakan dari gonjo bagian bawah bentuknya ini, ya, agak tumpul, ya, tidak lancip. Kemudian ini singonya, mata singo juga sebenarnya kalau kita amati, nah ini tertutup permata juga, intan. Demikian juga dua matanya tertutup. Nah, ini yang saya katakan tadi, sumpalan di mulut warna merah, ya. Kita lihat detailnya kalau saya dekatkan. Nah, ini yang warna kuning-kuning itu, ya, maaf, ya, warna putih itu intannya ini. Kemudian pada mata tertutup intan juga. Kita lihat detail ricikan yang lain. Kemudian tempat lipatnya nih, bawang subungkulnya dibandingkan bilah cukup kecil. Kemudian odo-odonya dibandingkan bilah, besarnya bilah juga memanjang tapi dalam. Ini gereneng susunnya. Saya pemirsa lihat detail bilahnya ini. Sekarang saya menggunakan bantuan bleed. Ada juga karat di pinggir itu. Jadi ini pamornya berlapis-lapis. Sebenarnya ada pada bilah ada juga keruwingan, namun tertutup tebalnya bilah. Ini juga ada korosi, makan korosi, ya, usia. Nah, ini sampai ke ujung. Kita lihat sebaliknya. Jadi bilahnya relatif tebal, ya, sekitar 3-4 mili. Nah, ini ujung sisi separuhnya, agar pemirsa bisa melihat. Jadi pamur dengan besi ajinya ini rapat, dan pamurnya berlapis-lapis. Jadi kalau dilihat dari jauh sepintas seperti pendaringan kebak, tetapi ternyata di atasnya ada pamur. Ada yang mengatakan ini pamur ombak segoro atau pandan iris mungkin. Jadi pemirsa ada pendapat lain, monggo. Nah, ini bentuk gereningnya, paruhnya. Kalau dilihat dari bawah, nah ini karena
Varangan lama ini udah kelihatan ya. Nah ini sisi sebelahnya dari permukaan bilahnya. Coba kalau saya perbesar lagi biar lebih jelas, ini 5,36 terutama pada bagian ornamen singonya. Jadi saya fokus ke ornamen singonya. Nah ini yang saya katakan tadi, mulut singa disumpal permata. Demikian juga dengan mata singanya juga. Nah ini kalau tampak dari sisi depan. Demikian juga pada bulu singonya terdapat juga ini ya. Ini kalau saya pegang, nah ini yang putih-putih ini nih intan. Kemudian mata ini ada juga permatanya. Nah ini sumpalannya berwarna merah kalau diperhatikan. Ini selutnya. Nah sekarang coba saya fokuskan dulu. Nah ini tataan pamor yang menyatu dengan bilah. Ini warangan lama, lebih dari 10 tahun. Ini memang ada beberapa bagian yang sudah tertutup korosi ya. Contohnya kalau diamati nih, daerah ini juga ada. Ini perlu pembersihan. Kalau saya pegang permukaannya sebenarnya tidak begitu kasar ya, walaupun seolah-olah ini pamornya berlapis-lapis, tapi kalau saya pegang ini tidak terasa ya, walaupun tebal pamornya tidak terasa nyekrak. Ada beberapa pakris teman-teman saya mengatakan melihat rancang bangun seperti ini dikatakan belambangan sepuh. Jadi pada zaman dahulu itu mungkin empu ini menciptakan khusus untuk seorang pemimpin mungkin ya, atau yang punya kedudukan tinggi di kerajaan, sehingga ukurannya, bilahnya khusus. Ini perbesaran tetap 5,36 kali, sehingga sesuai keinginan pemesan. Ini saya kembalikan dulu. Tentunya panjang bilahnya ini cukup panjang, 49 cm. Kemudian dilengkapi dengan ornamen dapur sesuai pesanan sang pemilik pertama ini pada empu. Dapur singo luk 9 ya. Kemudian di mulut itu ada sumpalan permatanya. Dan di sekujur tubuh dan mata singo ditutupi intan. Sekian saja dulu untuk hari terakhir di bulan Desember 2022. Semoga para pencinta Tosan Aji dimanapun saja berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehat walafiat, semakin bersemangat untuk melestarikan Tosan Aji Nusantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.